membahas yang ulangan kemarin. Maaf ya, kemarin itu saya agak kacau. Oke teman-teman, kalau mau join di Jamboard boleh. Tapi di sini saya lebih kepada menjelaskan ya. Nah, perhatikan teman-teman. Di dalam soal ini dikasih tahu ada satu unsur belerang dan yang ditanya adalah bilangan kuantumnya. Ini sangat sederhana ya teman-teman. Tinggal dikonfigurasikan saja S-nya. Untuk mengkonfigurasikan ingat adalah nomor atomnya, bukan nomor masanya. Jadi 1s2 2s2 2p6 ya benar ya, 3s2 3p4. Nah, bilangan kuantum itu ada 4 ya. N itu adalah kulit. Namun nanti agak berbeda ketika dia bilangan atau golongan B. Ya. Nah, di sini N-nya adalah kulit terakhir pada konfigurasi elektron, yaitu 3. Lalu L itu azimut. Nah, teman-teman, azimut itu adalah subkulit. Ingat, ketika dia jatuh pada subkulit S, maka dia 0. B 1. Nah, D itu 5. Kok 5? Itu bilang ininya, orbitalnya 2. Oke. Ya, berarti tepat jatuh pada subkulit P. Ya. Maka dia nilainya 1. Lalu M ingat S itu kenapa 0? Karena dia di sini hanya begini, orbitalnya 1 kamar. Lalu si P itu ada 3 ya. Kalau konsep saya ininya ya menghafalnya, di tengah-tengah itu selalu 0, ke kanan itu selalu positif, lalu ke kiri itu selalu negatif. Jadi kenapa P itu 1? Karena dia maksimalnya di plus 1 begitu. Nah, mari kita kembali lagi ke konfigurasi elektronnya.
P ini elektron terakhirnya ada 4. Maka masukkan. Ingat cara memasukkan elektron ke orbitalnya. Oke. Nah, terakhir elektronnya jatuh pada -1. Maka di sini M sama dengan -1. Nah, kebetulan teman-teman hanya ada satu, ya, yaitu B. Berarti jawabannya adalah B. Sampai sini bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Nggak ada. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Nah, teman-teman, di sini adalah afinitas elektron. Kalau secara konsep, afinitas elektron ini hampir sama dengan energi ionisasi, ya, yaitu dari atas ke bawah dia makin kecil, ya kan? Sama energi ionisasi juga, dari kiri ke kanan dia makin besar, sama dengan energi ionisasi juga. Namun teman-teman, itu kan kalau kita tahu golongan dan periodenya, tapi di dalam soal ini nggak ada dikasih tahu dia golongan berapa, dia periode berapa. Jadi teman-teman, yang menjadi kunci di dalam soal ini adalah negatifnya. Ingat, afinitas elektron itu adalah energi yang menerima elektron, gitu, atau energi negatif yang diterima, begitu. Artinya semakin negatif nilainya ini, ya, berarti dia semakin mudah menerima elektron, atau dia afinitasnya semakin besar. Ya, oke. Nah, kalau begitu berarti di sini X itu bisa kita bilang logam karena dia positif. Sedangkan Y ini non. Itu non logam, ya. Oke, nah teman-teman, kita kembali lagi. Perhatikan yang di CDE. Ya, Y lebih mudah melepas elektron. Ini salah. Kenapa? Karena dia non logam. Kita ambil aja contoh oksigen. Oksigen kan lebih mudah dia O negatif. Artinya lebih mudah menerima elektron. Gitu. Maka si C ini salah. X yang D, ya. X lebih bersifat non logam, salah. Karena nilai afinitas elektronnya positif, berarti dia logam. Lebih kepada logam, ya. Lalu yang E, X lebih mudah menarik elektron daripada Y, artinya menarik itu menerima, ya kan? Nah, kita ambil aja contoh natrium. Natrium itu lebih mudah mana? Na+. Artinya lebih mudah melepas, bukan menarik, ya. Berarti si E salah. Sekarang
dan B. Ya, kita perhatikan. Ion X- lebih stabil daripada atom X. Kita ambil contoh aja ya. Na, oke, itu akan menjadi Na plus ditambah elektron. Nah, di sini perhatikan teman-teman, elektronnya ada di sebelah kanan, ya kan? Artinya melepas. Sementara afinitas elektron itu adalah menerima energi negatif atau menerima elektron. Berarti di sini hanya salah. Mari kita lihat, ion Y- lebih stabil daripada atom Y. Kita perhatikan, oksigen, contohnya ya, non-logam, itu ditambah 2 elektron dulu, ya kan? Baru dia menjadi O-2. Nah, O-2 ini kan lebih stabil, ya enggak? Lebih stabil daripada si oksigen ini. Kalau dikonfigurasikan ya, si oksigen ini kan 1s2, mana kan? 1s2, 2s2, oke, 2p4. Nah, ini kan belum sesuai dengan hukum oktet. Karena apa? Karena elektron valensinya ini masih 6. Nah, ketika dia menerima 2 elektron ini, maka di sini kan P-nya berubah jadi P6. Ya enggak? Di sini S-nya 2. Nah, inilah yang sesuai dengan hukum oktet. Artinya dia lebih stabil. Ion Y- lebih stabil daripada atom Y-nya. Gitu. Oke, bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada ya, kita lanjut ya teman-teman. Oke, perhatikan di sini. Perhatikan tabel 5 buah unsur beserta nomor atomnya. Senyawa yang tidak memenuhi kaidah oktet. Nah, teman-teman, ini kan kalian kalau tahu golongan periodenya bisa cepat, ya kan? Ini kan golongan 4A, yang P saya tulis di sini aja ya. P itu golongan 4. Lalu Q itu golongan 5. Ya kan? 5A ya. Tulis golongan bukan begini ya, tapi biar cepat. Lalu R juga golongan 5A. Ya kan? Lalu S itu golongan 7A. Lalu T itu golongan 7A juga ya. Boleh kalian sambil cek ya di tabel periodiknya.
7A. Nggak bisa ya, di atas saja. T 7A. Nah, teman-teman, untuk dia mencapai oktet, oktet kan 8 ya. Maka ini kan 1 ya. Lalu si P-nya itu 4. Q-nya itu 3. R itu 3. P-nya ini 4 ya. 4. Ini R3. Lalu S itu juga 1. Nah, untuk mencapai oktet yang kalian pilih adalah ketika dia berikatan, itu yang angka paling kecilnya. Jadi si T itu 1, si P-nya ini sama ya. Lalu Q-nya itu 3, R-nya itu 3, S itu 1. Sekarang kita cek dengan yang di sini. Ya. P dengan S. P dengan S. Kalikan silang. P-nya ambil dari si S1, ya kan? S-nya ambil dari P4. TS4. Benar. Lalu R dan S. R ambil yang dilingkarin ya. Lalu S ambil yang dilingkarin, berarti R-nya 1, S-nya 3. Benar ya. Kemudian ini kok nggak jelas ya. Nah, singkatnya, cepatnya ya, kalau kalian ini panjang kali. Nah, perhatikan di sini. Ini ada Q dan S 5. Ya kan? Mari kita cek. Q dengan S. Q ambil yang lingkarnya 3, ya kan? Atau yang kecilnya. Lalu S-nya itu tadi ambil yang 1. Jadi Q S3. Nah, sementara di dalam optionnya ini ya, dia ambilnya yang ini kan teman-teman, yang 5. Q S5. Q S5. Ketika posisinya begini, yang diambilnya yang lebih besar angkanya ini, maka ini tidak memenuhi kaidah oktet atau terjadi penyimpangan. Bagaimana teman-teman? Berarti jawabannya adalah ini ya. Yang B itu 3 kan ya? Takut salah saya melihatnya. Oke. Oke. Ini RS5 juga salah ya. Salah ya. Seharusnya kan ngambilnya yang 3. Ya kan? Berarti ada 2 option. Di sini ya, ada 2 option. B dan D. Namun perhatikan, kalau lebih tepatnya ke temannya PS4 ini benar ya kan? P ambil dari si S1, S ambil dari si P4, PS4 gitu. Tapi ini benar ya, sama artinya ininya yang benar. Oke, kita doa Angelus dulu.
Bapak, Guru, dan teman-teman, marilah kita menyerahkan hati kepada Allah melalui Bunda Maria. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa bersama-sama. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu di dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di hari Kamis. Dadah. Sibuk.